Selamat pagi, salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar? Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudara meskipun masih beribadah di tengah keluarga, namun tidak menyurutkan semangat untuk terus bersekutu mendekat kepada Tuhan. Hari ini Minggu 14 Juni 2020, kita telah kembali memasuki minggu biasa dalam kalender gerejawi. Apabila pada minggu-minggu yang lalu kita telah merayakan Paskah, kemudian kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan yang baru saja adalah Pentakosta, dilanjutkan dengan Minggu Trinitas, dan saat ini kita kembali dalam aktivitas kehidupan gereja seperti biasa, di mana kita diperintahkan, diperutus untuk melanjutkan karya Allah, memberitakan kabar sukacita, menyatakan belas kasih Allah bagi sesama. Maka tema khotbah dalam minggu biasa yang ke-11 ini adalah persekutuan orang beriman yang melakukan firman dan melayani Allah serta sesamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali khotbah saat ini, saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, apabila terjadi kecelakaan dan saat itu banyak orang yang berada di tempat kejadian kecelakaan, tetapi tidak seorang pun yang mau mendekat dan menolong orang yang menjadi korban kecelakaan. Orang-orang yang ada di sekitarnya hanya melihat saja. Pertanyaannya, bagaimanakah tanggapan Bapak, Ibu, Saudara terhadap orang-orang yang ada di tempat kecelakaan tersebut? Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara akan berpendapat, kemana hati nurani orang-orang itu? Mengapa hati mereka begitu beku dan tidak menunjukkan rasa belas kasihan? Itu mungkin yang ada dalam benak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Ya, itu tidak salah. Hanya kalau kemudian saya membayangkan, seandainya kejadian seperti itu terjadi dalam kehidupan orang beriman, di situ banyak komunitas orang Kristiani, dalam arti bahwa orang-orang yang tidak peduli dan tidak berbelas kasihan itu adalah orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Sangat mungkin akan muncul komentar-komentar negatif, misalnya katanya orang Kristen itu dipenuhi kasih, tetapi mengapa tidak ada tindakan untuk menyatakan belas kasih? Bagaimana ajaran Kristen? Sepertinya hanya bisa jargoni, bisa ujar, ora iso nglakoni.
Pinternya hanya soal kasih di bibir saja. Tetapi tidak punya belas kasih dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain yang kemudian di situ ada tindakan. Mau turun tangan. Sepertinya itu jauh. Tetapi itu hanya bayangan saya saja. Semoga di GKJ Karangpandan tidak demikian. Semua penuh dengan belas kasih dan punya kepedulian serta diwujud nyatakan. Itu mungkin hanya di gereja nun jauh di sana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira kita harus selalu ingat bahwa Tuhan menghendaki kita sebagai umat-Nya untuk hidup. Selain taat kepada firman-Nya, kita juga harus bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Sangat memprihatinkan jika kita mengaku diri sebagai umat Allah, namun hidup kita jauh dari cinta kasih Allah dan tidak berpegang pada firman Allah, apalagi kita tidak mau melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Hal itu dapat kita perhatikan bagaimana kehidupan bangsa Israel saat itu. Bangsa Israel sebagai bangsa umat pilihan Allah, umat yang dikuduskan, dan bahkan Allah dengan begitu berbelas kasih menolong bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel? Mereka ketika diperhadapkan pada situasi yang sulit, diperhadapkan pada suatu pergumulan dan menghadapi tantangan, bukannya mereka mengingat akan belas kasih Allah, tapi justru mereka melawan Allah dan bahkan meninggalkan Allah. Oleh karena itu, ini suatu bentuk, salah satu gambaran mereka sebagai umat pilihan Allah tetapi tidak berpegang pada firman Allah, bahkan tidak melakukan apa yang menjadi firman Allah. Mereka hanya merasa puas, bangga sebagai umat pilihan Allah. Merasa dirinya lebih daripada bangsa yang lain, tetapi hatinya kosong, tidak ada belas kasih. Maka kita belajar pula dalam Injil Yesus Kristus, Matius 9 ayat 35 sampai dengan 10 ayat yang ke-8. Di sana dikisahkan tentang bahwa ketika itu selain Tuhan Yesus memanggil, memilih orang-orang untuk terlibat dalam karyanya, tapi juga mereka diutus, dan diutus itu diberikan juga kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus saat itu? Paling tidak ada 3 pokok penting pengajaran Tuhan Yesus atau yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah mengajarkan tentang Injil Kerajaan Allah. Kedua, melenyapkan segala penyakit. Dan yang ketiga adalah memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Dan itu semuanya dilakukan oleh Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, karena didasari belas kasih. Apa artinya belas kasih? Belas kasih adalah suatu dorongan hati dari nurani yang paling dalam, yang semuanya itu dilakukan bukan untuk mendapatkan sesuatu,
tetapi semata-mata dilakukan demi kebaikan orang lain. Yesus digerakkan oleh hati nurani yang penuh dengan belas kasih. Kalau Yesus melakukan kebaikan untuk mendapatkan sesuatu, tentu tidak ada artinya. Mengingat Tuhan Yesus adalah sumber dari kebaikan itu, sumber dari belas kasih itu. Maka yang dilakukan Tuhan Yesus mata-mata adalah untuk menunjukkan cintanya bagi umat manusia tanpa pamrih. Mereka digambarkan oleh Tuhan Yesus bagaikan domba yang terlantar tanpa gembala. Bagi mereka kemudian Tuhan Yesus menyatakan belas kasih-Nya. Nah, kalau Tuhan Yesus memiliki belas kasihan, Ia tidak sekedar bersimpati, tetapi juga menunjukkan rasa empatinya. Artinya apa? Tidak hanya ketika melihat timbul rasa kasihan, tetapi juga ketika melihat timbul rasa belas kasih, Tuhan Yesus pun juga turun tangan. Itulah yang artinya Tuhan Yesus juga menunjukkan empatinya. Turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang saat itu dalam penderitaan. Orang yang berada dalam penderitaan tidak pernah menjadi objek semata oleh Tuhan Yesus. Tetapi justru orang yang menderita itu diangkat menjadi subjek. Yaitu disebut sebagai sahabat, disebut sebagai saudara. Itulah yang disebut dengan memanusiakan manusia. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal itu menggerakkan Yesus untuk memberikan yang terbaik, untuk menuntaskan penderitaan mereka yang saat itu benar-benar dalam keprihatinan. Hati Yesus selalu dapat dengan mudah digerakkan oleh penderitaan dan kesulitan hidup umatnya. Tindakannya didasari oleh kelembutan dan kepekaan hati yang setiap kali tergugah dan menjadi gelisah pada saat penderitaan terlihat di depan mata Tuhan Yesus. Maka dapat kita perhatikan bahwa dalam Injil Yesus Kristus hari ini di satu sisi berbicara tentang hal belas kasihan, namun di sisi lain juga mempraktekkan belas kasih secara nyata. Yesus memang seorang guru dan Tuhan yang pandai mengajar. Namun ia juga menghidupi pengajarannya dan selalu berpegang pada firman Allah dalam seluruh gerak kehidupan aspek yang dijalani dalam kehidupan pelayanannya. Dari sini Tuhan Yesus memberikan teladan nyata bagi kita, para pengikutnya, agar kita hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Tidak hanya mendengarkan, tidak hanya hafal, fasih dalam hal membaca, menghafal ayat-ayat Alkitab, tetapi juga hendaknya itu bisa diwujud nyatakan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Gereja tidak hanya menjadi pewarta firman dan merasa puas sebagai umat pilihan Allah. Karena kasih karunia dari Allah itu. Namun, harus hidup sebagai komunitas, hidup sebagai persekutuan, orang-orang beriman sebagai pelaku firman Allah. Terutama dalam hal belas kasihan atau kepedulian bagi mereka
yang sangat membutuhkan. Tentu hal ini bukan hanya masalah materi, tetapi dapat berwujud dukungan melalui apa? Doa kita. Ketika kita boleh menyapa, kita boleh menyentuhnya, kita boleh memberikan perhatian dengan senyuman, dengan sapaan, itu sudah dapat memberikan kepedulian kepada sama kita. Maka jangan sampai hal itu hanya menjadi topik khotbah semata, tetapi juga harus bisa direalisasikan dalam perwujudan yang sesungguhnya. Itu tidak hanya asik diperbincangkan ketika pemahaman Alkitab. Wah, di sana mempercakapkan bagaimana kita menolong orang yang susah, bagaimana kita membantu mereka yang kekurangan, bagaimana kita membantu mereka yang dalam penderitaan. Tapi hanya dalam lingkup persekutuan, dalam pemahaman Alkitab, tetapi tidak ada wujud nyata, itu artinya juga omong kosong. Maka untuk itulah di sisi lain Tuhan Yesus yang menyatakan tugas perutusan dan panggilannya untuk kita saat ini. Seperti para murid waktu itu, kita pun dipanggil untuk menjadi pelayan Allah dan mewujudkan belas kasih bagi sesama. Apakah menjalani tugas perutusan itu mudah? Tidak. Menyatakan belas kasih Tuhan itu berarti kita harus mau melibatkan diri kepada kesulitan dan penderitaan orang lain. Dan itu tidak mudah. Hal itu dibutuhkan komitmen, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan kebijaksanaan dan kerendahan hati. Tidak banyak orang yang bersedia melakukannya itu. Lebih banyak dari kita memilih bersikap cari aman. Duduk manis, sing penting aku penak, ora peduli. Itu yang banyak terjadi. Terlebih lagi ada sebutan sebagai anak Allah. Wah, dengan sebutan itu sudah bangga. Saya menjadi pengikut Kristus. Wah, itu sudah bangga. Untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi anak Allah, yang nantinya memang menerima warisan Allah, kerajaan surga. Semua itu harus juga berani mengikuti teladan Kristus. Apa? Mau menderita, turut serta merasakan kesulitan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita kemudian hanya berpangku tangan, apalagi menyalahkan, itu kan salahnya dia, bukan salah saya. Ini ada suatu bentuk orang yang hanya cari aman saja. Orang yang hanya mencari mementingkan dirinya sendiri. Seperti yang saya sampaikan di depan dalam pertanyaan, bahwa ketika terjadi kecelakaan di tempat kejadian banyak orang yang melihat, tetapi orang itu hanya nonton, orang itu hanya melihat, tetapi tidak mau turun tangan untuk menunjukkan belas kasihnya. Ini adalah bukti orang-orang yang tidak mengerti tentang bagaimana Allah sudah berbelas kasih, peduli kepada kita. Kita hanya mau enaknya saja. Kita hanya mau senangnya saja. Tapi tidak mau turut merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang lain. Untuk itulah Yesus berkata bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tetapi saat ini Tuhan Yesus mengajak kita
untuk memiliki hati yang berbelas kasihan. Sekarang pertanyaannya, maukah kita memiliki hati seperti Yesus yang memandang sesamanya sebagai sahabat, meskipun berbeda keyakinan, suku, golongan, dan warna kulit? Maukah kita memiliki hati nurani yang tergerak dan gelisah ketika banyak orang yang menderita? Dan maukah kita terlibat bersama dan berjalan bersama dalam kesulitan orang lain? Inilah kesejatian panggilan hidup kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Untuk melakukan tugas panggilan atau perutusan tersebut, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Tuhan Yesus pun memperlengkapi kita sebagai umat yang diutus di dunia ini untuk mewujud nyatakan belas kasih. Apakah itu? Bagi gereja sekarang ini, Tuhan sudah memberikan kelengkapan berupa firman Allah yang menjadi pedoman, yang menuntun, yang menjadi kekuatan dalam tugas perutusan gereja di tengah dunia ini. Seperti halnya yang saat ini sedang kita hadapi, yaitu wabah virus corona. Maka kita mestinya harus mau bergandengan tangan, bahu-membahu, memperhatikan mereka yang menderita. Dan terlebih lagi kita sebagai umat Kristiani, anak Tuhan juga harus memiliki rasa simpati dan kepedulian untuk mentaati apa yang menjadi peraturan pemerintah. Bukannya malah melakukan hal yang melanggar, menentang aturan. Kita harus mestinya juga tunduk, dan dengan cara itu kita sudah menunjukkan sebagai umat Tuhan yang diutus di dunia ini dengan memiliki keteguhan dan komitmen untuk bisa dicontoh oleh orang lain. Demikian pula menjadi pelayan Tuhan Allah dalam arti mewujudkan belas kasih-Nya kepada manusia tidak harus menjadi seperti para murid pada waktu itu yang diberi kuasa untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan orang mati. Namun, ketika gereja, ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi pelaku firman, maka hidup kita akan menjadi teladan dan kesaksian yang nyata di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada. Itulah kuasa yang Tuhan berikan dalam rangka tugas perutusan menghadirkan belas kasih Allah bagi dunia. Apakah tugas perutusan itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita bergereja? Apakah kita sudah menjadi komunitas atau persekutuan orang beriman yang benar-benar melakukan firman Allah dan melakukan pelayanan bagi Allah dan sesama? Jawabnya bahwa sudah atau belum, yang tahu adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita masing-masing. Karena itu, mari kita renungkan dan kita wujud nyatakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam saat hening saya hantarkan. Saat hening cukup, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman kita.
Pelayanan perjamuan kudus didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus ditangkap dan disalib. Dalam perjamuan tersebut Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya adalah keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Oleh karena itu, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus ini, mari kita sekali lagi menguji diri kita masing-masing dengan bertanya demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat serta menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apa kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apa kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup penuh rasa syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Sakramen perjamuan kudus disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya, serta mohon pertolongan Tuhan supaya dimampukan melakukan semua perintah Tuhan Allah. Oleh karena sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, mari kita berdoa. Saya layankan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita menerima pelayanan sakramen ini, kita siapkan hati dengan terlebih dulu memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 35 bait 1 dan 3, tercurah darah Tuhanku.
selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan kudus ini, mari kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di sorga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Mari kita angkat bersama. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita terima, kita makan bersama dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Kita makan bersama-sama. Kita angkat bersama. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Kita terima dan kita minum bersama dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan kudus saat ini. Masing-masing kita mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.